Saudara mahasiswa, sehat selalu dimanapun Anda berada. Kepemimpinan dan prinsip di dalam tata kelola pemerintahan menjadi fokus utama pada diskusi kita, kuliah kita pada hari ini. Kenapa kepemimpinan pemerintahan menjadi penting? Karena di situ sebetulnya letaknya kepemimpinan merupakan satu proses yang harus dilakukan oleh top management ya di dalam mengelola, di dalam menyelenggarakan organisasinya. Tentu saja ini berkaitan dengan hal yang strategis dan pengambilan keputusan. Demikian. Mari kita akan diskusi terkait dengan itu. Nah, saudara-saudara mahasiswa, kepemimpinan ini bukan sebatas pada kedudukan formal saja, tetapi bagaimana aktivitas dilakukan dengan baik ya. Karena di sini untuk apa namanya sumber daya yang ada, terutama sumber daya manusia itu bisa disesuaikan, bisa dikendalikan ya dengan baik. Jadi oleh karena seorang pemimpin perlu melihat pada kondisi sumber daya yang dimiliki agar lebih optimal di dalam menjalankan organisasinya. Nah, ada 4 peran utama bagi seorang pemimpin, pemerintahan. Pertama adalah penentu arah. Ingat pada kuliah sebelumnya bahwa ada tujuan di dalam organisasi yang harus dicapai. Dia harus membawa unsur-unsur yang ada di bawahnya itu untuk sama-sama mencapai tujuan itu, arah itu. Itu yang pertama. Kedua adalah dia sebagai agen perubahan. Jadi untuk membawa bagaimana bawahan pengikut bisa satu visi itu sangat bergantung kepada sosok seorang pemimpin. Dan dia pun bertindak harus sebagai juru bicara. Jadi untuk bagaimana berhadapan dengan orang luar, dunia luar, organisasi luar, dia harus menjadi orang yang paham bagaimana berdiplomasi, menyampaikan komunikasi yang baik kepada publik ya. Kemudian juga dia harus menjadi pendamping, pembimbing, dan pelatih yang baik atau coach ya bagi anggota atau bawahannya. Karena apa? Tadi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Itu peran utama dari seorang pemimpin. Saudara-saudara mahasiswa, seorang pemimpin yang baik di dalam sebuah tata kelola pemerintahan sangat ditentukan oleh sifat-sifat yang dimilikinya ya. Terkait dengan sifat ini, tentu saja yang pertama dimilikinya kecakapan dan kecerdasan yang cukup ya. Karena kan setidaknya seorang pimpinan itu harus mampu menjadi teladan bagi yang lain. Kemudian juga memiliki tanggung jawab dan integritas yang tinggi, kejujuran, keteladanan, komitmen itu syarat utama bagi seorang pemimpin. Dia juga memiliki sifat seharusnya sebagai kemampuan hubungan manusiawi. Jadi emosionalnya dibangun, empatinya dibangun. Agar apa? Dia merasakan bagi kondisi dari bawahan sehingga mampu membawa bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan tentu saja, capaian mimpi ke depan harus menjadi hal utama oleh karena itu seorang pemimpin harus memiliki pandangan jauh ke depan. Visioner, teman-teman, futuristik ya. Demikian. Baik, ada prinsip-prinsip utama di dalam tata kelola pemerintahan dan ini selalu kita diskusikan, selalu kita bahas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang prioritas bagi seorang pemimpin. Tidak boleh pemimpin mengingkari, tidak boleh pemimpin menutup-nutupi, harus terbuka, harus transparan kepada pengikut bawahan, bahkan kepada publik, sehingga akuntabilitas bisa dicapai. Demikian ya. Baik, teman-teman mahasiswa, di dalam prinsip tata kelola pemerintahan pun diperlukan prinsip partisipasi, artinya anggota harus berperan aktif ya. Dan di dalam hal untuk mewujudkan tadi, penegakan hukum menjadi hal yang harus diutamakan. Demikian saudara-saudara mahasiswa, ada faktor internal, ada faktor eksternal yang harus diperhatikan. Ini menjadi pertimbangan bagi seorang pemimpin di dalam menjalankannya. Demikian kuliah kita pada hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih, semangat, dan sukses.